Selamat pagi, dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital KPE 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PKM kami yang berjudul Feminisme di Zaman Milenial. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Devina Arianti dengan NRP 16041983, ada Krismayanti dengan NRP 16041901, ada Margareta Yubela dengan NRP 1604191107, dan saya Kiki Oktavina dengan NRP 1604191134. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang yang kami ambil, yaitu adalah feminisme merupakan gerakan yang ditujukan untuk menyetarakan gender antara laki-laki dan perempuan yang mencakup lingkungan sosial dan keluarga, dan mencakup beberapa aspek. Aspek di sini seperti eksploitasi terhadap perempuan dan kekerasan maupun penindasan yang terjadi kepada perempuan. Namun, saat ini, generasi muda atau yang biasa disebut dengan milenial sering mengalami kesalahpahaman terhadap tujuan dari gerakan ini. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif negatif yang dimiliki oleh milenial terhadap pendukung gerakan feminisme, seperti stigma negatif yang dilontarkan kepada pendukung feminisme. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan akan dibawakan oleh teman saya, Krismayanti. Baik, untuk tujuannya yaitu untuk memberikan kesadaran bahwa pekerjaan dan aktivitas tidak memandang gender dan usia. Selanjutnya, ada manfaat yang pertama untuk mengedukasi masyarakat mengenai feminisme di zaman milenial. Yang kedua, meluruskan stigma negatif yang berkembang di masyarakat terhadap feminisme di zaman milenial. Dan yang ketiga, memberikan pandangan terhadap kesetaraan yang dimaksud oleh gerakan feminisme dan apa yang terjadi apabila feminisme diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devina. Baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tentang feminisme menjadi tantangan bagi milenial untuk meneruskan dan memperjuangkan feminisme dengan cara menjelaskan nilai-nilai feminisme kepada mereka yang sebelumnya tidak tahu. Namun hal tersebut tentu tidak mudah, terdapat tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama, itu ada mengubah stigma mengenai feminisme. Banyak sekali stigma negatif yang dilontarkan kepada para relawan feminisme. Misalnya, seorang feminisme anti menikah, terlalu menjunjung tinggi nilai gendernya, mudah kesal dan marah-marah. Padahal semua itu tergantung pada kepribadian masing-masing individunya. Tidak ada hubungannya dengan feminisme. Tidak ada hubungannya dengan feminisme. Namun sayangnya stigma ini sudah melekat di masyarakat, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi milenial. Takutnya, milenial yang baru mencari informasi mengenai feminisme lebih percaya kepada stigma tersebut. Untuk poin kedua, yaitu tidak monolitik. Maksud dari tidak monolitik di sini sendiri, banyaknya masyarakat mengira bahwa feminisme hanya memiliki satu aliran, satu tujuan, satu keinginan, dan bersifat monolitik. Namun, pada kenyataannya, feminisme memiliki beberapa aliran, dan pada setiap aliran tersebut terdapat tujuan. Keinginan dan pemahaman yang berbeda sama seperti feminisme liberal. Artinya bahwa setiap orang itu sama, laki-laki maupun perempuan. Perempuan memiliki kebebasan penuh secara individual. Mereka juga bisa mengerjakan suatu hal yang bisa dikerjakan oleh laki-laki. Hal tersebut harus bisa lebih dipelajari oleh masyarakat. Namun di Indonesia sendiri masih sulit untuk mendapatkan pendidikan mengenai feminisme. Dan untuk poin ketiga yaitu bagian dari politik gaya hidup. Nah, dapat diketahui bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai budaya patriarki, sehingga sangat sulit membuat feminisme masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa menganggap bahwa feminisme merupakan salah satu jalan untuk menentang kebudayaan Indonesia yang akibatnya membuat para milenial ketakutan dan tidak mau untuk masuk lebih dalam ke dalam feminisme.
Memang banyak yang harus memulai menjadikan feminisme sebagai politik gaya hidup, karena feminisme bukan hanya menyuarakan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun tentang banyak sekali pandangan-pandangan buruk yang ditunjukkan kepada para feminisme. Sehingga sangat dibutuhkan sekali dukungan-dukungan terhadap feminisme, walaupun di kota-kota besar sudah mulai terlihat, namun belum tentu hal tersebut terjadi di kota-kota kecil. Next. Berdasarkan tantangan yang sebelumnya sudah disampaikan, berikut solusinya. Untuk yang pertama yaitu para feminisme harus bisa menjelaskan atau melakukan obrolan langsung dengan para feminis milenial untuk menyingkirkan stigma-stigma negatif yang ada dan menyingkirkan hal tersebut. Poin kedua yaitu menyediakan sarana pendidikan untuk para milenial untuk mempelajari lebih lanjut mengenai feminisme. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui media sosial, seminar, maupun webinar. Untuk poin yang ketiga, yaitu memberikan dukungan terhadap feminisme untuk mendapatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Margareta Yubela. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pihak yang berperan. Pihak yang patut berperan yaitu seluruh masyarakat tanpa memandang gender dan usia. Lalu selanjutnya adalah langkah strategis. Yang pertama, wanita ikut serta menyerukan perbaikan ekonomi skala nasional yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Yang kedua, mengadakan pengembangan dan peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berbagai pelatihan berdasarkan iman dan takwa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, kepercayaan, saling menghormati. Yang keempat, meningkatkan supremasi hukum dengan melengkapi peraturan yang belum mencapai sasaran. Yang kelima, mendirikan infrastruktur yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keamanan, kenyamanan bagi perempuan bekerja. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang kami paparkan. Untuk kesimpulan pertama kami, para feminisme harus bisa menjelaskan atau melakukan obrolan langsung dengan para feminis milenial untuk menyingkirkan stigma-stigma negatif yang ada dan menyingkirkan hal tersebut. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan untuk para milenial untuk mempelajari lebih lanjut mengenai feminisme. Yang ketiga, memberikan dukungan-dukungan terhadap feminisme untuk mendapatkan kesetaraan antara hak laki-laki dan hak perempuan. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.